Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini saya akan bawain kisah dari Kakak Tian Rostiani, Melepas Ilmu Pengasihan. Seperti apa kisahnya? Yuk kita langsung aja berdoa supaya kita langsung masuk ke kisahnya. Berdoa dimulai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Mungkin karena Dinda penasaran dengan rahasia yang disembunyikan Jody, akhirnya Dinda cari informasi. Bah, bangun. Aku dengar kabar bahwa Jody selingkuh sama kakak iparnya Ani. Selingkuhnya itu kurang lebih udah 2 tahun. Pokoknya gak lama dari sebelum Mbah deket sama kita. Perselingkuhan itu terjadi kalau lagi kerja, Jody suka pulang dulu ke rumahnya. Perselingkuhannya itu udah nyampe tahapan yang parah. Jody pakai kakak iparnya Ani. Belum lama ini Jody ngaku sama Om Usman. Tiap jam 10 pagi Jody sengaja pulang dulu ke rumah karena dia tahu gak ada siapa-siapa di rumah. Orang tuanya, kakak Ani, dan Aninya sendiri pun gak ada karena bekerja. Adik Ani sama neneknya kadang di rumah saudaranya dari pagi nyampe orang tua Ani pada pulang. Jody ngakunya kadang sehari nyampe 4 kali kakak iparnya dipakai. Dasar laki-laki goblok. Aku nyampe gemeteran dengernya. Apa ini rahasia yang disembunyikan oleh Jody? Seperti yang Mbak bilang kemarin. Kenapa aku yang selama ini dekat dengan Ani gak mikir ke sana ya? Kenapa no komen Mbah? Bete nih aku ngoceh sendiri nih. Ayo Mbah. Dan pagi itu aku baru bangun dan baru lihat ada chat dari Dinda. Aku bales, sorry baru bangun. Astagfirullah. Yang bener nih, sama kakak iparnya Ani. Wah bener-bener gila. Awalnya aku gak terlalu yakin, makanya aku gak ngomong sama siapa-siapa. Karena penglihatan aku waktu itu memang ada orang ketiga. Aku kira itu orang lain, karena aku gak kenal sama kakak iparnya Ani. Kemudian Dinda jawab, aku aja masih belum percaya. Tapi yang ngomong itu Om Usman. Dia itu teman dekat Jody dan kakaknya Ani. Kalaupun Om Usman mengada-ada, apa untungnya buat dia? Dan bukan cuma Om Usman aja yang udah tahu. Beberapa orang tetangga Ani pun tahu juga. Cuma mereka bingung harus gimana cara bilangnya sama Ani dan keluarganya. Kata Om Usman, sempat orang-orang yang udah tahu kelakuan Jody mau gerebek mereka saat sedang berduaan di rumah. Tapi mikir lagi, gimana dampak kedepannya? Yang ditakutkan Om Usman adalah gimana kalau Andi tahu. Takut malah ada pertumpahan darah karena pasti Andi gak akan terima gitu aja. Ayah Ani menjabat sebagai ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya. Kalau hal ini nyampe diketahui banyak orang, pasti nama baik ayah Ani bakalan tercoreng juga. Ibaratnya ayah Ani yang biasanya mengurus permasalahan warga, malah menantunya sendiri yang bikin ulah. Dan Om Usman bilang kita-kita yang udah tahu ini kok kayak ada yang ngalangin aja di saat mau ngomong atau melakukan tindakan penggerebekan. Selalu gak jadi. Setelah Jody mengakui perselingkuhannya, aku selalu menasehati dia agar menghentikan perbuatannya itu. Mending sama orang lain sekalian. Saking keselnya sama Jody. Asal jangan sama Indah. Dia itu istrinya Andi, kakak iparnya sendiri. Malah aku pernah bilang juga sama Jody. Kata Om Usman, hati-hati Jod, teman istri kamu ada yang bisa. Gimana kalau ketahuan? Dengan entengnya Jody jawab, tenang, bisa diatasi. Ya Om Usman tahu nih kalau aku karena aku deket sama istrinya, Tante Irma, yang kebetulan jualan bakso di dekat rumah Dinda. Mungkin Tante Irma suka cerita juga tentang aku sama suaminya. Kalau aku ini sedikit punya kemampuan atas izin Allah. Dan ternyata Om Usman memberanikan diri bilang sama orang tua Ani tentang perselingkuhan kedua menantunya itu. Karena udah gak tahan melihat kelakuan Jody, orang tua Ani sangat terpukul mendengar berita itu.
Hanya saja ayah Ani menyarankan kepada mamanya Ani supaya menahan diri, jangan bertindak gegabah. Mereka bilang perlu waktu untuk mencerna semua yang mereka dengar. Orang tua Ani pun belum bisa mengambil tindakan dan menunggu waktu yang tepat. Selain masih menunggu bukti yang lebih kuat, orang tua Ani pun merasa kebingungan. Bagaimana jika hal itu benar? Mereka gak sanggup menghadapi kedua anaknya. Bisa dibayangin lah ya perasaan orang tua Ani pada saat mengetahui hal itu. Kedua anaknya udah dikhianati oleh suami dan istrinya sendiri, alias kedua menantunya. Nah, setelah Om Usman bilang sama orang tua Ani, ternyata seminggu sebelum Jody mengajak Ani pindah rumah, mamanya Ani ada tegur Indah nih. Karena mamanya Ani merasa penasaran apa yang dikatakan Om Usman itu benar atau tidak. Saat Indah ditanya oleh mamanya Ani tentang kabar yang beredar, Indah gak ngaku, nyampe dia bersumpah. Itulah yang menjadi alasan Jody uring-uringan gak jelas dan melampiaskan kekesalannya kepada Ani. Setelah mamanya Ani nanya sama Indah, dia merasa ketakutan dan menjaga jarak dengan Jody karena ada bukti dari surat yang ditemukan saudara mamanya Ani di kamar mandi. Surat tersebut dari Jody untuk Indah. Kebetulan HP Indah rusak, jadi komunikasi mereka lewat surat. Kayak zaman dulu aja. Isi surat tersebut adalah Jody mempertanyakan kenapa sikap Indah berubah di saat Jody mengantarkan anak Indah pulang setelah dibawa jalan-jalan oleh Jody. Indah malah mengunci diri di kamar mandi dan tidak menemui Jody. Pokoknya Jody marah-marah karena merasa dijauhi oleh Indah. Dan kemungkinan kedua kenapa Jody mengajak Ani pindah rumah adalah selain dia kesal sama Indah, dia pun sepertinya udah dengar desas-desus kalau perselingkuhannya itu sudah banyak diketahui orang lain. Bodohnya kenapa dia cerita sama Om Usman, tapi balik lagi, dia kan gak sadar kalau ilmu pengasihannya udah hilang. Dan dia merasa kalau dia bisa ngatasin aku. Setelah Dinda bercerita tentang apa yang dia dengar dari Om Usman, Dinda tanya sama aku, gimana caranya nih Mbah supaya nih tahu? Bener-bener greget aku Mbah. Ya udah, ntar aja ngobrol lebih lanjut ya. Aku nanti main ke situ. Terus kabar semalam gimana? Apa Ani udah kasih kabar? Sesuai yang diharapkan, Ani ngelawan Jody. Waktu semalam Jody baru nyampe rumah. Ani lagi di rumah orang tuanya. Mungkin lagi ceritain masalah sebenarnya. Padahal orang tua Ani udah tahu perselingkuhan Jody dan Indah. Kemudian Jody nyamperin dan ngajak Ani pulang. Awalnya Ani gak mau, tapi Jody terus maksa. Akhirnya Ani ikutin permintaan Jody. Nah, saat udah di rumah, Ani masuk kamar dan duduk di samping ranjang. Kemudian Jody nyamperin. Jody duduk di hadapan Ani yang pada saat itu nangis. Jody bilang kalau dia minta maaf. Pokoknya dia terus-terusan membujuk Ani supaya mau memaafkannya. Tapi berkata apapun tiba-tiba Ani tarik kerah baju Jody dan banting tubuh Jody nyampe terguling. Ani mengatakan, kenapa kamu selalu nyakitin aku kayak gini? Sekarang kamu datang dan dengan mudahnya minta maaf setelah perkataan kamu kemarin yang akan menceraikan aku. Di mana otak kamu? Jody gak ngelawan. Jody kembali meminta maaf dan kemudian memeluk Ani. Jijik sendiri jadinya aku nih Mbah waktu dengar Ani bilang kalau Jody peluk dia semalam. Di satu sisi aku kasihan sama Ani karena udah dihianati dan didolimi. Ani pun udah gak bisa ngomong apa-apa lagi karena udah bingung menghadapi Jody. Pada saat aku banting tubuh Jody, aku ngerasa kayak orang kesurupan. Tenagaku jadi gede banget, kata Ani. Nyampe bisa kayak gitu. Dalam hati aku bilang, mungkin kekuatan bulan yang semalam aku kirim langsung bereaksi. Terus Ani bilang sama Dinda kalau tadi subuh Jody minggat lagi, entah kemana. Nah, inilah awal rahasia Jody terbongkar. Aku udah cukup lama menunggu momen ini terjadi. Satu persatu orang-orang mencurigai gerak-gerik Jody mulai berani berbicara. Kalian tahu kan drama Korea yang kemarin itu sempat booming? Yang ceritanya suami dari pemeran utama selingkuh sama pelakor. Terus teman-teman dan orang-orang sekitarnya udah pada tahu kelakuan suaminya, tapi istrinya gak tahu apa-apa. Seperti itu juga yang dialami Ani. Siang hari, aku beranjak pergi ke rumah Emi. Masih anggota Mak Rempong ya si Emi ini, yang kebetulan rumahnya dekat dengan rumah Dinda.
Aku dan Dinda janjian ketemu di rumah Emi, karena Emi mengundang kita untuk makan-makan. Satu persatu teman-teman yang lain pun datang. Aku bilang sama Dinda, nanti kita ngobrol lagi masalah Ani di rumah Dinda, karena teman-teman yang lain belum tahu masalah Ani sampai serumit ini. Mereka hanya tahu kalau Ani dan Jody hanya bertengkar biasa. Pada saat kita kumpul, Ani ngasih kabar kalau dia akan telah datang karena dia pergi ke suatu acara bersama istri kakaknya Jody. Meskipun Ani sedang bermasalah dengan Jody, tapi Ani masih berhubungan baik dengan keluarga Jody. Keluarga Jody pun sangat menyayangi Ani. Ya iyalah sayang, udah si Jody kayak gitu, tapi masih ada wanita yang mau nerima. Wajarlah kalau disayang, wanita lain pasti ogah. Saat kami masih memasak makanan, Ani ada chat sama aku nih. Dia bilang kalau Jody memaki-maki Ani di WA dan mengatakan kalau Jody menolak Ani. Sebelum Ani berangkat ke acara itu, memang Ani tidak memberitahu Jody kalau dia akan pergi, karena memang Ani masih kesel. Tapi tiba-tiba Jody chat Ani seperti itu. Dia marah-marah dan memaki Ani dengan alasan karena Ani gak minta izin untuk bepergian. Dia sumpah serapai Ani dengan kata-kata yang gak pantas, sampai dia mengungkit uang dia yang sempat dipakai Ani untuk membayar arisan. Padahal selama ini Jody jarang memberi nafkah kepada Ani. Sampai Ani bilang, baru sekali aja uang kamu kepake udah ribut. Terus selama ini kamu jarang menafkahi aku, apa pernah aku ungkit? Jody tidak menanggapi karena mungkin malu. Kemudian dia mengalihkan pembicaraan dan mengatakan, dunia akhirat aku gak ridho kamu pergi keluar rumah tanpa berpamitan sama aku. Kamu berdosa karena gak menghormati aku sebagai suami kamu. Jangan salahin aku kalau kamu ada apa-apa di jalan. Kemudian Ani pun membalas chat Jody. Yang harus dihormati itu suami seperti apa dulu. Masalah urusan dosa biar Allah aja yang menilai. Lagi pula aku bepergian bukan untuk macam-macam, dan aku pun pergi bersama kakak ipar. Semoga Allah melindungi aku dan selamat di jalan. Jody pun semakin emosi dengan jawaban Ani, dan akhirnya kata-kata talak pun Jody lontarkan kepada Ani. Ani sudah tidak tahan dengan perkataan Jody yang terus mengganggunya dan memutuskan pulang lebih dulu dari acara yang dihadiri. Kakak ipar Jody pun ikut pulang bersama. Di perjalanan pulang, Jody terus menelpon Ani sampai Ani menangis dan kurang konsentrasi mengingat perkataan Jody. Kakak ipar Jody mengajak Ani untuk singgah dulu ke rumahnya karena khawatir dengan keadaan Ani. Kakak ipar Jody mengatakan bahwa Jody tidak ada di rumah orang tuanya. Jadi kalaupun Ani ke rumah kakak iparnya, dia nggak akan ketemu sama Jody. Ani menolak karena dia pikir kalau dia singgah ke rumah kakak ipar Jody takut malah ketemu sama orang tuanya. Kebetulan rumah orang tuanya Jody dan kakak iparnya itu dekat. Ani belum siap untuk menjelaskan permasalahannya kepada orang tua Jody. Ani bergegas pulang setelah mengantarkan kakak iparnya itu sampai gang rumah. Setibanya di rumah, kemudian Ani chat aku dan mengatakan dia sudah tiba di rumah. Ani mengajak aku ketemu di warung bakso Tante Irma. Aku bilang sama Dinda kalau aku akan menemui Ani. Aku pamit sama teman-teman yang lain dan berpura-pura ingin membeli bakso di tempat Tante Irma karena saat itu masakan pun belum matang. Aku tiba lebih dulu di warung bakso. Saat itu keadaan warung masih sepi. Kemudian Tante Irma bertanya, apa aku sudah mendengar kabar pengakuan Jody kepada suaminya, Om Usman? Aku bilang udah. Semoga ada jalan terbaik agar Ani cepat mengetahui hal ini. Tidak lama Ani pun datang dengan mukanya yang kusut. Dia menangis dan mengatakan, aku benar-benar udah gak kuat, Mbah. Tante, aku harus gimana sekarang? Tante Irma pun berkata, memang apa masalahnya, Wi? Pura-pura gak tahu. Seperti biasa, Tante. Jody menyalahkan nenek. Dia bilang dia tersinggung dengan ucapan nenek kepada dia, jawab Alwi. Tante Irma kemudian menatap aku seolah memberi kode agar aku sedikit demi sedikit mencoba memberitahu Ani apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Jody. Aku pun berkata, alah, itu alasan konyol. Dia itu cuma mencari kambing hitam, mungkin sebenarnya ada sesuatu yang dia sembunyikan.
Ani seperti penasaran dengan yang aku katakan dan dia bertanya, "Apa yang dia sembunyikan, Mbah? Tolong beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi." Aku pun menjawab, "Ini baru kemungkinan. Tapi kalaupun ada sesuatu hal yang memang akan terungkap, aku harap kamu dapat bersabar dan berlapang dada." Tante Irma ikut menimpali perkataan aku. "Iya, Vi, kamu harus lebih kuat lagi. Kalau hal itu memang seharusnya kamu ketahui, semoga jadi jalan terbaik untuk kamu dan Jody. Aku lebih baik tahu apa yang sebenarnya karena aku udah capek terus-terusan seperti ini. Baik dan buruknya semoga secepatnya terungkap," jawab Ani. Kami pun menyudahi pembicaraan dan aku bersama Ani pamit kepada Tante Irma untuk pergi ke rumah Emi. Sesampainya di rumah Emi, teman-teman yang lain memburu Ani dan bertanya bagaimana perkembangan masalahnya sekarang. Ani menjawab, "Entahlah, aku pasrah saja sama Allah. Semoga aku diberikan jalan yang terbaik." Teman-teman yang lain pun hanya bisa menguatkan Ani dengan berkata agar Ani bersabar menghadapi ujiannya ini. Akhirnya kami pun makan bersama pada saat itu. Setelah selesai makan, dan kami pun asik bercengkrama hingga tidak terasa waktu sudah menjelang mau maghrib. Satu persatu teman-teman yang lain pulang. Tinggal aku, Dinda, Mela, Emi, dan Alfi. Dinda pun mengajak kami ke rumahnya. "Biasa nih, anggota jam malam. Ayo pindah tempat," kata Dinda. Kami pun akhirnya memutuskan untuk ke rumah Dinda. Hanya saja Emi tidak ikut karena dia bilang mau beres-beres rumah. Sesampainya di rumah Dinda, kami sempat duduk sebentar sambil menunggu azan maghrib. Dinda kembali bertanya kepada Ani, "Gimana sekarang, An?" Ani menjawab, "Gak tahu. Tadi Jody menalak aku." Mela ikut bertanya, "Loh, kok bisa kayak gitu? Jangan main-main. Kata-kata talak itu gak bisa dimain-mainin. Meskipun itu bercanda, tapi kata-kata talak gak boleh sembarangan diucapkan." Dinda kembali berkata, "Udah nih, kasih tahu aja keluarga Jody kalau dia menalak kamu. Terus sekarang si Jody di mana?" "Udah, keluarga Jody udah tahu. Aku tadi udah kirim screenshot percakapan aku sama Jody. Aku kirim sama kakaknya Jody. Aku nggak tahu Jody di mana karena kata kakak iparnya tadi, Jody nggak pulang ke rumah orang tuanya." "Gimana tanggapan kakaknya Jody?" tanya Dinda. Kakaknya Jody bilang, biar nanti Jody dibawa pulang dulu ke rumah orang tuanya, biar dia tenang dulu, dan kakaknya Jody akan pelan-pelan memberitahu orang tuanya. Adzan maghrib pun berkumandang. Aku ke kamar mandi duluan untuk wudhu. Kemudian aku meminta izin sama Dinda untuk sholat di kamar adiknya Dinda. Setelah aku selesai sholat, giliran Mela yang ke kamar mandi. Pada saat aku duduk lagi di ruang depan, tiba-tiba Om Usman datang. Om Usman menyapa kami, kemudian Om Usman menuju dapur dan memanggil Dinda. Dinda pun pergi menemui Om Usman. Ternyata Om Usman ingin memberitahu Ani apa yang sebenarnya malam itu juga, dan beliau mengatakan, "Tadi pagi Jody ke proyek. Dia ketemu sama ayahnya Ani dan mengatakan dia akan menceraikan Ani. Ayahnya Ani tidak memberikan jawaban apapun karena mungkin masih bingung dan bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal itu di tempat kerja. Istri aku pun tadi bilang bahwa lebih baik aku beritahu Ani sekarang karena tadi istriku dan teman kamu, maksudnya aku ya, sudah sedikitnya mencoba memberitahu Ani. Dan Ani bilang dia udah siap kalau memang harus mengetahui hal yang sebenarnya disembunyikan oleh Jody." Om Usman menangis saat mengatakan itu kepada Dinda. Dia benar-benar gak tega melihat Ani yang didolimi oleh Jody. Gak lama Mela keluar dari kamar setelah melaksanakan sholat. Kemudian Ani menuju kamar mandi. Mela bertanya, "Dinda lagi apa?" Aku bilang gak tahu. Gak lama Dinda menghampiri kita sambil nangis. "Aku gak tega sama Ani. Om Usman akan memberitahu Ani sekarang." Om Usman pun yang seorang laki-laki sampai meneteskan air mata menceritakan kelakuan Jody bersama Indah. Mela pun keheranan. "Ada apa ini? Kamu kenapa?" tanyanya kepada Dinda. Aku bilang, "Jody sebenarnya selingkuh sama kakak ipar Ani." Mela pun melongo dan berkata, "Yang benar." "Ya Allah," aku bilang sama Dinda, "udah jangan nangis. Kalau kita ikut lemah, siapa yang akan menguatkan Ani?"
Terdengar suara Ani menuju kamar adik Dinda untuk sholat. Setelah itu Om Usman menghampiri kita dan tiba-tiba bilang sama aku, "Teh, kalau ada apa-apa sama Ani tolong ditenangin ya." "Iya," aku bilang sama Om Usman. Dinda pun kembali menangis. Om Usman menghampiri Ani di kamar adiknya Dinda. Beberapa saat kemudian terdengar jeritan dari kamar adiknya Dinda. Kita bertiga bergegas menghampiri Ani. Dinda dan Mela memeluk Ani. Ani menangis jadi-jadinya dan terus meracau. "Ya Allah, aku gak kuat, aku harus gimana? Aku benar-benar sakit." Dinda dan Mela ikut menangis sambil mencoba menenangkan Ani. Ani memukul-mukul dadanya hingga nafasnya tersengal-sengal. Ani hampir tidak sadarkan diri. Aku lari ke dapur dan mengambil air minum. Dibantu Dinda dan Mela, aku memberikan air minum itu kepada Ani setelah agak tenang. Ani memeluk aku dan berkata, "Bah, aku harus gimana sekarang?" Aku bilang, "Sabar nih." Sambil aku sapu-sapu punggung Ani, Ani menggenggam tangan aku dengan kuat. Terasa tangan Ani begitu gemetar. Malam itu menjadi malam yang sangat mencekam. Hujan diiringi tangis kepedihan Ani yang baru mengetahui kebusukan suaminya, Jody. Setelah Ani mulai tenang, Om Usman meminta maaf karena baru memberitahu Ani. Ani kemudian menelpon kakaknya Jody dan memberitahu bahwa sebenarnya Jody selingkuh dengan Indah. Tidak lama kemudian kakak dan adiknya Jody datang ke rumah Dinda. Om Usman membantu Ani menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Kakak dan adiknya Jody pun merasa terpukul dan kebingungan bagaimana caranya menyampaikan masalah ini kepada kedua orang tuanya. Kemudian kakak dan adiknya Jody berpamitan untuk pulang karena akan membicarakan masalah ini kepada kakak tertua Jody. Setelah mereka pulang, mamanya Ani pun datang ke rumah Dinda. Ani memeluk mamanya dan kembali menangis. "Mah, Jody dan Indah selingkuh." Sambil menangis mamanya Ani bilang, Mama udah tahu dari awal. Maafin Mama nih. Mama tidak bermaksud menutupi hal ini. Mama dan Ayah ingin mencari bukti yang lebih kuat sebelum mengambil tindakan." Ani hanya menangis dan tidak melepaskan pelukannya. Mama Ani bertanya, "Sekarang gimana?" Ayahnya Ani gak ada di rumah dan HP-nya pun gak aktif. Om Usman jawab bahwa nanti keluarga Jody akan kesini. Kita bereskan saja malam ini supaya tidak berlarut-larut. Mama Ani bercerita pada saat mamanya Ani menegur Indah. Indah tetap tidak mengakui, bahkan Indah bersumpah atas nama Allah dan Al-Quran. Mama Ani cuma bilang, "Kalau memang benar kamu sama Jody, Mama minta kamu pergi dari rumah ini. Kamu pulang saja ke keluarga kamu. Mama tidak keberatan kalau harus kehilangan kedua menantu Mama. Mama hanya tidak ingin anak-anak Mama disakiti." Indah pun tetap bersikeras tidak mengakui. Tidak lama dari setelah Mama Ani menegur Indah, ada saudara mamanya Ani yang menemukan surat di kamar mandi. Mungkin sempat terjatuh dari saku celana Indah. Isi suratnya yang aku ceritakan sebelumnya itu. Surat itu akhirnya dibawa dari rumahnya saudara mamanya Ani karena untuk bukti kalau nanti keluarga Jody datang. Setelah 1 jam menunggu, keluarga Jody belum kunjung datang dan ayah Ani pun masih belum bisa dihubungi. Tiba-tiba ada chat dari Jody. Jody bertanya kunci rumah kepada Ani. Ani pun menjawab chat dari Jody dan mengatakan kunci rumah ada di tempat biasa mereka simpan. Ani masih menahan amarahnya. Tidak lama Jody kembali chat Ani. Dia bilang kunci dititipkan di rumah mamanya. Intinya, rencana malam itu Ani ingin menyelesaikan masalahnya dengan keluarga Jody. Tadinya Jody dan Indah akan dihadirkan, tapi mamanya Ani bilang jangan dulu, biar satu-satu dibereskan. Mama Ani takut jika Andi tahu sekarang pasti Jody akan habis dihajar. Kalau sampai ada yang celaka, tetap anak mama yang akan menanggung resikonya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 10:30 malam, aku sama Mela pun pamit untuk pulang karena besok kita masuk kerja. Dinda menyuruh aku menginap di rumahnya dan mamanya Ani pun mengatakan, "Bah, di sini aja. Jangan pulang." Aku pun menjawab, "Mohon maaf mah, aku belum siapkan baju untuk besok kerja. Lagi pula aku tadi gak bilang sama kakakku, takut nyariin. Kalau ada apa-apa kabari aja ya." Akhirnya setelah pamit kepada semuanya, aku dan Mela pun pulang. Sesampainya di rumah, aku chat Dinda. Aku bilang kalau ada apa-apa tolong kabari. Aku tanya apa keluarga Jody sudah datang. Dinda jawab belum. Dan ayah Ani masih belum bisa dihubungi. Kata Dinda, "Bah,
Coba liatin ayahnya Ani ada di mana. Aku bilang nanti juga pulang. Aku rasa ayah Ani sedang menenangkan diri, tapi gak jauh dari rumah. Mungkin lagi di tempat saudara atau temannya. Dinda pun menjawab, iya, aku takut aja kalau ayah Ani nekat datangi rumah orang tuanya Jody. Sekitar jam 12:30, Dinda ngechat aku lagi dan mengatakan bahwa keluarga Jody sudah datang. Alhamdulillah, ayahnya Ani pun hadir. Dari isi pembicaraan mereka, keluarga Jody masih mempertahankan pernikahan Ani dan Jody. Tapi ayah Ani sudah mengambil keputusan bahwa lebih baik Ani dan Jody berpisah. Tapi kata Dinda sekarang malah Ani pun terkesan masih setengah-setengah. Ani bilang, yang namanya jodoh siapa yang tahu? Aku cuma mau bukti yang lebih jelas dulu. Dan untuk sementara ini, aku memang gak mau ketemu sama Jody. Aku pun ingin menenangkan diri aku. Pembicaraan itu dilakukan di rumah Dinda karena kalau di rumah Ani atau orang tua Ani takut diketahui oleh Andi. Setelah selesai mereka pun pamit pulang kepada Dinda. Saat sampai rumah, ternyata Jody ada di rumah. Jody tanya Ani dari mana. Ani jawab habis dari rumah saudaranya. Kemudian Ani bilang, aku mau tidur di rumah mama. Jody pun menarik tangan Ani dan mengatakan, jangan tidur di rumah mama, kita tidur di sini aja. Ani menghempas tangan Jody dan berkata, apa kamu sudah gila? Tadi siang kamu sudah menolak aku, sekarang kamu mengajak aku tidur bersama kamu? Jody terus memaksa, mengunci pintu dan menghalangi Ani supaya tidak keluar rumah. Ani semakin marah dan menendang meja. Keributan pun terjadi hingga terdengar oleh ayah dan kakak Ani. Ayah Ani berlari menuju rumah Ani, takut Jody menyakiti Ani. Sampai ayah Ani menggedor pintu rumah dan mendobraknya. Ayah Ani kemudian mendorong Jody dan membawa Ani keluar rumah. Karena Andi belum tahu masalahnya dengan polosnya, Andi berkata kepada Jody, udah sabar aja, biar Ani tenang dulu, jangan dipaksa. Kalau Andi tahu perbuatan Jody, pasti langsung mampus tuh si Jody. Dan Ani pun dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah, Ani menangis di kamar orang tuanya dan Indah pun menghampiri Ani. Indah menepuk-nepuk bau Ani dan mencoba menenangkan Ani dengan muka sok polos. Dalam hati Ani mengatakan, kalau bukan karena menjaga Andi agar tidak melakukan tindak kekerasan, udah aku gampar ini perempuan. Keesokan harinya saat aku masih di tempat kerja, Dinda ngechat aku, bah, nanti kalau pulang kerja sekalian beli kue ultah. Hari ini Ani ulang tahun. Dan setelah pulang kerja, aku langsung ke rumah Dinda. Teman-teman yang lain pun sudah datang disusul oleh Ani. Kami pun mengucapkan selamat dan mendoakan Ani. Ani kemudian berkata, aku gak akan pernah ngelupain kado terburuk di hari ulang tahunku hari ini. Karena sebelumnya, Ani mengatakan agar aku tidak memberitahu teman-teman yang lain bahwa masalah Ani dan Jody itu karena ada orang ketiga. Aku pun gak bilang sama yang lain. Tapi karena teman-teman yang lain mendengar ucapan Ani seperti itu, teman-teman yang lain pun bertanya, emang masalah kamu sama Jody belum selesai? Akhirnya Ani bilang sendiri bahwa Ani dan Jody akan bercerai karena Jody selingkuh dengan Indah. Teman-teman yang lain kaget, dan saat itu juga ada dua orang teman kita, Henny dan Linda, mengatakan bahwa Linda pernah bercerita kepada Henny tentang Jody dan Indah. Linda pernah memergoki Jody, Indah, dan anaknya jalan-jalan. Terlihat mesra dan gak wajar aja. Berarti kecurigaan kita benar katanya. Kita gak berani ngomong karena ragu takut Ani tersinggung. Ani pun tidak berkata apa-apa karena udah terlalu muak kepada Jody. Sore hari setelah kami pulang, Ani ngechat aku dan mengatakan orang tua Jody sudah tahu permasalahan sebenarnya. Mereka marah besar kepada Jody dan mengusirnya dari rumah, sehingga Jody dibawa ke rumah kakak mamanya Jody. Keesokan harinya Ani ngechat Jody. Ani mengatakan bahwa dia sudah tahu perselingkuhan Jody dan Indah. Sama halnya dengan Indah, Jody pun tidak mengakui dan bersumpah. Aku bilang sama Ani untuk mengatakan kepada Jody, hati-hati dengan sumpahnya. Kalau itu benar, bisa-bisa kena ke dirinya sendiri. Jangan sembarangan sama sumpah kayak orang gak punya iman aja. Singkat cerita, tanggal 8 Oktober 2020. Rencana penyelesaian masalah kembali dibahas. Tapi saat itu Om Usman menyarankan agar Jody dan Indah dihadirkan. Kalau sampai mereka tidak mengakui, sampai kemanapun aku siap, kata Om Usman. Aku akan paling depan sebagai saksi.
Aku dan teman-teman pun setuju dan menyarankan seperti itu. Nyampe aku bilang sama Ani, kalau nanti mereka udah hadir, gambarin aja dua-duanya. Asal jangan lebih dari itu, ntar malah kamu yang dibully. Dida bilang, ih kalau aku udah gregetan pengen bunuh aja mereka berdua. Tapi rencana itu gagal. Karena orang tua Ani masih memikirkan bagaimana cara memberitahu Andi. Sebenarnya Andi sudah mulai curiga. Di proyek, Andi sempat bilang kepada Om Usman, kalau nyampe istri aku berbuat macam-macam, aku gak akan sudi lagi untuk memaafkannya. Besoknya Ani dan orang tuanya datang ke rumah orang tua Jody untuk menegaskan bahwa Ani dan Jody harus bercerai. Akhirnya keluarga Jody menerima keputusan itu. Tanggal 12 Oktober 2020, Ani datang ke rumah kakak mamanya Jody. Ani menemui Jody sembari mengantarkan sisa pakaian Jody yang tertinggal di rumahnya. Dengan penuh kesabaran, Ani mengatakan bahwa pernikahan mereka cukup sampai di sini. Tidak ada yang bisa dipertahankan lagi. Jody pun menyesali perbuatannya dan menangis, meminta maaf kepada Ani. Ani bukannya tidak bisa marah, dia hanya ingat perkataan orang tuanya bahwa jangan sampai berbuat hal yang justru akan merugikan diri sendiri. Aku salut kepada keluarga Ani yang bisa tabah menerima cobaan. Kalau orang lain belum tentu bisa sesabar itu, apalagi didolimi dengan sangat menyakitkan. Keesokan harinya, Ani bilang sama aku kalau hari ini orang tuanya akan memberitahu Andi. Ani minta supaya aku mendoakan agar Andi bisa tabah juga menerima kenyataan pahit itu. Alhamdulillah, pada hari itu juga Andi tahu dan ternyata selama ini pun Andi sudah menaruh curiga. Hanya saja Andi berpikir, enggak mungkin istri dan adik iparnya berbuat seperti itu. Setelah mengetahui hal itu, Andi langsung menemui keluarga Indah dan menolak Indah. Andi sempat tidak sadarkan diri saat setelah pulang dari rumah Indah. Mungkin karena dia tidak kuat terlalu lama menahan emosi. Setelah sadar, Andi berkata kepada Indah, lebih baik kamu pergi sekarang sebelum aku terlanjur membunuh kamu. Indah pun akhirnya pergi dengan membawa pakaiannya kembali ke rumah orang tuanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku ada ke rumah Ani. Aku ketemu sama mamanya Ani. Mama Ani bilang, makasih ya Mbah, selama ini udah dampingi Ani menghadapi masalahnya. Dan aku jawab, iya Mah, sebagai sahabat Ani aku hanya bisa mendukung dan memberikan doa agar setelah ini Ani segera mendapatkan kebahagiaan. Gak lama Andi pun datang. Pertama kali aku ketemu sama Andi langsung bercerita tentang masalah yang kemarin. Dan Andi bertanya, kenapa aku bisa tahu ada rahasia besar yang disembunyikan oleh Jody? Aku ceritakan dari pertama aku kenal Jody. Aku melihat ada hal yang gak beres. Makanya sampai aku menghilangkan ilmu pengasihannya itu. Alhamdulillah, kebusukan Jody dan Indah sudah terungkap. Aku bilang kepada Andi dan Ani, sekarang mereka tinggal bersiap menyambut kebahagiaan yang akan mereka dapatkan atas kesabaran mereka selama ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah nyata sahabatku ini. Bagi siapapun yang sedang mengalami cobaan, semoga kalian tabah dan jangan berputus asa akan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan Allah akan datang di saat yang tepat. Kuasa Allah memang benar dan nyata adanya. Dan untuk yang merasa mengamalkan ilmu-ilmu seperti itu, apalagi disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak benar, sebaiknya segera bertobat. Jika kita ingin dihargai, dihormati, dan disayangi orang lain, tidak perlu menggunakan ilmu pengasihan seperti itu. Kita cukup menjadi pribadi yang baik, berkata dan berperilaku baik, maka dengan sendirinya orang lain akan menghargai dan menghormati kita, bahkan menyayangi kita. Mohon maaf, bukan bermaksud menggurui. Aku pun masih banyak belajar. Sudah seharusnya untuk kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Sekian untuk trik kali ini. Mohon maaf dari bahasa dan tulisannya bulat-bul karena aku bukan penulis dan waktu itu ada kata-kata aku kirim kekuatan bulan. Jangan dianggap serius ya, bercanda. Aku emang garing dan receh banget bercandanya. Soalnya aku bukan pelawak. Dan terima kasih ya buat teman-teman yang udah nyaksiin kisah ini. Dan tentunya Kak Tian Rosiani, apresiasi tinggi-tingginya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya.